Bab 029. Niat kedatangan saya ke sini adalah saya ingin melamar Angel. Ucap Alex mengejutkan Rizal dan Kania. Melamar Angel. Apakah kalian pacaran? Tanya Rizal menatap ke arah Angel dan Alex curiga. Iya Pak, aku sama Om Alex memang sudah lama pacaran. Angel membuat pengakuan yang mengejutkan. Kamu menyembunyikan dari Papa dan Mama. Rizal menatap tajam ke arah Angel, ada rasa kecewa yang Rizal rasakan karena Angel tidak jujur kepadanya. Aku memang enggak bilang sama Papa dan Mama karena aku belum merasa terlalu yakin dengan Om Alex. Tetapi setelah hubungan kami berjalan cukup lama akhirnya aku yakin sama Om Alex. Ucap Angel. Saya juga sudah mantap ingin melangkah menuju jenjang yang lebih serius dengan Angel. Saya ingin melamar Angel untuk menjadi istri saya. Alex menambahkan ucapan Angel. Rizal dan Kania saling tatap dengan bingung. Kedatangan dan niat Alex yang ingin melamar Angel itu sangat mengejutkan mereka. Apa yang membuat kamu yakin ingin menikah dengan Alex? Rizal menatap dalam ke arah Angel. Aku merasa yakin dengan Om Alex karena aku merasa nyaman. Meskipun Om Alex usianya jauh di atas aku tetapi aku enggak masalah. Jawab Angel jujur. Alex mendengarkan setiap ucapan Angel dengan hati berdebar. Rizal dan Kania kembali saling tatap, bagaimana dengan keluarga Alex? Apa mereka sudah tahu? Lalu kenapa datang sendirian? Tanya Rizal. Keluarga saya sudah tahu, saya baru akan mengajak mereka ke sini jika sudah ada lampu hijau. Jawab Alex. Rizal terus menatap dalam ke arah Angel dan Alex bergantian untuk mengetahui sebesar apa keseriusan hubungan mereka. Sementara Kania pamit pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam karena memang sudah saatnya mereka makan malam. Karena kedatangan Alex yang mendadak Kania pun hanya menyiapkan menu makan malam seadanya. Melihat Kania pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan, Angel pun menyusul dan membantu Kania. Karena kamu tidak bilang jadinya menu makan malam untuk tamu kita hanya seadanya. Kania sedikit mengomel. Enggak apa-apa, Mah. Jawab Angel sambil menyusun piring di meja. Kenapa kamu enggak jujur sama Mama mengenai hubungan kamu dengan Alex? Tanya Kania masih bernada mengomel. Semenjak hamil Mama jadi sering ngomel. Ucap Angel protes. 89. Gimana enggak ngomel kalau kamu udah bikin Papa dan Mama shock dengan kedatangan Alex yang tiba-tiba mau melamar kamu? Ucap Kania. Aku enggak jujur karena aku merasa takut kalian akan enggak suka, tapi karena kita sudah sama-sama nyaman makanya kita memberanikan diri ngomong sama kalian. Tapi usia Alex jauh dari kamu. Aku enggak masalah, Alena sama Papa Arsen juga baik-baik saja meskipun usia mereka terpaut jauh. Sahut Angel. Kania tidak menyangkal ucapan Angel itu, secara pribadi Mama enggak masalah dengan hubungan kamu dan Alex. Tetapi keputusan tetap di tangan Papa. Ucap Kania. Kania menilai Alex cukup baik dan pekerjaannya juga bagus. Namun tentunya Rizal pasti punya penilaian tersendiri terhadap Alex. Kalau Papa enggak setuju aku minta Mama nanti bujukin Papa sampai setuju. Kalau kalian enggak setuju jangan salahin aku kalau aku akan kabur. Aku mau kawin lari saja sama Om Alex. Angel mengancam membuat Kania melotot dan menjewer telinga Angel. Awas saja kalau berani melakukannya. Ucapnya tegas. Makanya Mama harus bantuin aku dan dukung hubungan aku dengan Alex. Pinta Angel dan Kania pun terpaksa mengangguk. Kania sempat mengingat saat Alena sering mengadu tentang beratnya menjadi ibu sambung Angel, dan sekarang Kania dapat merasakan apa yang dulu Alena rasakan. Setelah semua makanan tersusun rapi di atas meja, Kania dan Angel pun memanggil Alex dan Rizal. Karena Pak Alex datangnya mendadak jadi kami hanya menyiapkan makanan seadanya. Ucap Kania. Tidak apa-apa, segini juga cukup dan saya sangat senang sudah disambut dengan baik di sini.
Jawab Alex. Suasana di meja makan tidak sekali di ruang tamu. Rizal dan Kania terlihat sudah mulai nyaman berbicara dengan Alex dan mereka ternyata cukup nyambung. Untuk perkenalan. Secara pribadi Alex merasa cukup puas. Di antara pembicaraan mengenai lamaran tetap terselip obrolan mengenai bisnis membuat obrolan mereka mengalir begitu saja. Setelah selesai makan malam mereka melanjutkan dengan kembali mengobrol sampai larut malam. Jam 10 malam barulah Alex pulang, Angel mengantarkan Alex sampai ke halaman. Saat akan masuk ke dalam mobil tiba-tiba Alex menarik tangan Angel dan memeluknya tepat di dekat pintu mobil yang sudah terbuka. Besok aku tunggu kamu di hotel ya. Bisik Alex. Di sana kan ada Papa Arsen. Jawab Angel. Rencananya besok Pak Arsen dan Bu Alena akan pergi ke Legian. Mereka akan menginap di sana. Oke, besok pagi aku akan ke sana dan aku akan bilang mau ketemu Alena, jawab Angel. Alex mengangguk dan kemudian mencium bibir Angel setelah memastikan situasi aman. Sudah buruan sana pulang takut papa dan mama lihat. Angel mengusir Alex saat pria itu mulai menyosor bagian tubuh yang lain. Alex terkekeh dan kemudian masuk ke dalam mobilnya. Angel baru masuk setelah mobil Alex bergerak meninggalkan halaman rumah. Pada saat masuk Rizal langsung menginterogasi Angel. Rizal ingin memastikan jika Angel sudah benar-benar yakin dengan keputusannya memilih Alex sebagai pendamping hidupnya. 90. Pagi-pagi sekali Arsen dan Alena sudah siap akan pergi ke Legian. Mereka pergi berdua dan sengaja tidak mengajak Alex karena ingin menikmati waktu dengan berdua. Tidak lama setelah Arsen dan Alena pergi Angel pun datang. Alex sudah menunggu di lobi sambil menikmati secangkir kopi. Angel sempat menemani Alex menghabiskan kopinya sebelum mereka pergi ke kamar Alex. Pak Arsen dan Babel Alena sudah pergi dari pagi dan mereka tidak akan tahu kalau kamu kesini. Ucap Alex sambil membuka pintu kamarnya. 91. Setelah Rizal dan Rosa sama-sama menikah, baru kali ini mereka kembali berkomunikasi. Malam itu Rizal sengaja menelpon Rosa di hadapan Kania untuk membahas masalah hubungan Alex dengan Angel. Apakah kamu sudah tahu kalau Angel diam-diam berhubungan dengan Alex, asisten pribadi Arsen? Tanya Rizal yang menelpon Rosa terlebih dahulu. Iya, aku sudah tahu. Awalnya aku sempat kaget saat mereka menemui aku ketika aku sedang di Jakarta. Jawab Rosa. Oh jadi mereka sudah menemui kamu? Tanya Rizal kaget. Iya, Alex bilang ingin melamar Angel. Saat itu aku bilang kalau dia harus menemui kamu juga. Jawab Rosa. Alex sudah datang dan mengutarakan niatnya itu, menurut kamu bagaimana? Tanya Rizal. Lah ingin tahu apa pendapat Rosa mengenai hubungan antara Angel dengan Alex. Rosa terdiam beberapa saat, ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat dan Rizal menunggu dengan sabar. Sejujurnya aku sempat ragu karena melihat usia Alex yang terpaut jauh dengan Angel. Namun di sisi lain aku tidak dapat melarang jika mereka benar-benar saling cinta. Aku tidak mau memaksakan kehendak dan membuat Angel tersiksa. Jadi secara pribadi aku harus mendukung keputusan Angel. Kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Rosa balik bertanya kepada Rizal. Setelah sekian lama akhirnya mereka bisa berbicara dari hati ke hati membahas masalah putri mereka dengan kepala yang dingin. Aku juga satu pemikiran dengan kamu, tapi menurut kamu Alex itu bagaimana orangnya? Tanya Rizal menyelidik. Yang aku tahu dia pekerja keras dan cukup lama kerja sama Arsen. Tapi kalau untuk masalah pribadi dia aku enggak tahu banyak. Jawab Rosa. Kalau begitu aku akan cari tahu sama Arsen. Ucap Rizal. Tanya dia saja. Tapi jangan sampai Angel tahu karena takutnya dia akan merasa tertekan. Ucap Rosa. Rizal terkesima mendengar ucapan Rosa yang begitu bijaksana.
Rizal seperti bukan sedang bicara dengan Rosa namun sedang berbicara dengan orang lain. Kalau ada apa-apa tolong kabari aku. Pinta Rosa dengan sopan dan tidak terdengar memerintah sama sekali. Tentu, aku akan kabari kamu nanti. Jawab Rizal. Rizal meletakkan ponselnya di atas meja dengan dahi berkerut. Kania yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan Rizal dengan Rosa langsung bertanya, kenapa seperti yang bingung. Tanyanya. Tadi ada yang aneh dengan Rosa, aku jadi heran mendengarnya. Jawab Rizal. Ada yang aneh bagaimana maksud kamu, Mas? Tanya Kania. Ucapan Rosa begitu bijaksana, padahal biasanya dia itu arogan dan keras kepala. Aku seperti sedang bicara dengan orang lain. Jawab Rizal. Mungkin setelah menikah ada perubahan dalam diri dia, tapi bukannya itu bagus. Ucap Kania. Iya bagus, aku hanya heran saja. Sahut Rizal. Mas, kamu ragu ya sama Alex? Tebak Kania. Iya, tapi kita lihat saja nanti. Jawab Rizal. 92. Alena dan Arsen sedang menikmati liburan berdua di Legian. Mereka menginap di sebuah resort yang sangat asri. Hari itu Alena dan Arsen menikmati kebersamaan mereka dengan berenang di private pool yang tepat berada di depan kamar mereka. Bahkan begitu membuka pintu kamar mereka bisa langsung menceburkan diri ke kolam renang yang ada di sana. Arsen masih asik berenang, tubuh atletisnya bergerak meluncur dari ujung ke ujung kolam. Meskipun sudah menginjak usia kepala 4 namun Arsen masih terlihat segar dan awet muda. Sementara itu Alena sedang duduk di kursi jemur sambil merekam Arsen yang sedang berenang. Arsen sama sekali tidak sadar jika Alena merekam kegiatannya itu dan pada saat sadar Arsen pun langsung berhenti dan naik kemudian menghampiri Alena. Kamu lagi ngapain rekam aku segala? Tanya Arsen kemudian duduk di sebelah Alena. Tubuhnya yang basah membuat tubuh Alena yang mulai mengering menjadi basah kembali. Kamu kuat banget renangnya, pantas diranjang juga kuat. Ucap Alena dengan tanpa merasa malu sama sekali. Makanya harus sering olahraga biar bisa kuat terus. Jawab Arsen sambil mengambil es jeruk di meja dan menenggaknya. Selama ini Arsen memang jarang olahraga keluar, ia selalu menjaga stamina tubuhnya dengan nge-gym di rumah dan berenang. Terkadang Alena juga sesekali menemani Arsen namun lebih sering malasnya dengan alasan sibuk mengurus Aiden. Mau balapan renang? Tantang Arsen. Alena menggeleng, enggak ah, kalau balapan sama kamu pasti aku kalah. Jawabnya, dasar malas. Ucap Arsen dan tiba-tiba ia menggendong Alena dan menceburkannya ke kolam renang. Setelah tubuhnya masuk ke dalam air tiba-tiba Arsen dibuat panik karena tubuh Alena tidak muncul lagi ke permukaan kolam. Tanpa menunggu lama Arsen pun langsung menceburkan diri dan mencari Alena. Arsen mendapatkan tubuh Alena dan membawanya naik ke permukaan dengan panik karena mengira Alena tenggelam. Namun setelah sampai ke atas tiba-tiba Alena tertawa jahil membuat Arsen marah. Mah, enggak lucu bercandanya, Arsen mengomel. Makanya jangan jahil. Sahut Alena sambil tertawa puas karena sudah berhasil mengerjai Arsen. Arsen menatap tajam ke arah Alena, ada rasa khawatir, ketakutan dan sekaligus jengkel terlihat dari wajah tampannya. Alena akhirnya sadar jika Arsen sedang marah kepadanya dan akhirnya tawa Alena pun berhenti. Pak, jangan marah dong, aku kan hanya bercanda. Alena mendekati Arsen dan mencoba merayunya. Kamu tahu enggak kalau tadi itu aku sangat takut, aku takut kamu tenggelam dan enggak selamat. Jika itu sampai terjadi aku enggak tahu bagaimana hidup aku dan Aiden tanpa kamu. Ucap Arsen. Alena termangu untuk beberapa saat, setelah mendengar semua ketakutan Arsen itu Alena merasa begitu dargai dan dibutuhkan dan ia pun memeluk perut Arsen erat. Maafin aku yang sudah kelewatan bercandanya.
Ucapnya lirih. 93. 94. Rizal menemui Arsen setelah pulang dari Legian dan mereka bertemu di sebuah kafe di dekat hotel tempat Arsen dan Alena menginap yang juga milik Rizal. Sebelum mereka bertemu Arsen sudah dapat menebak apa tujuan Rizal menemuinya hari itu. Arsen menebak jika Rizal akan bertanya tentang Alex. Setelah mereka bertemu ternyata dugaan Arsen, tanpa berbasa-basi Rizal pun langsung bertanya tentang Alex kepada Arsen. Aku akan berkata jujur dan tidak akan menutupinya. Sejauh ini menurut aku Alex adalah pria yang bertanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu Alex memang sempat ada konflik di keluarganya tetapi Angel sudah menerimanya dan mereka sudah menyelesaikannya. Ucap Arsen. Arsen bisa menyembunyikan pergaulan Alex yang lumayan bebas saat dulu bersamanya namun Arsen tidak dapat menutupi kenyataan dari Rizal jika Alex sempat menikah karena perjodohan di Bandung. Konflik keluarga apa maksudnya? Tanya Rizal penasaran. Beberapa waktu yang lalu Alex sempat dijodohkan dan Alex terpaksa menerimanya untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya. Alex sempat menikahi gadis itu namun mereka sudah bercerai. Alex sempat mengadukan masalah ini, dia khawatir kamu tidak mau memberikan restu untuk mereka. Rizal termenung dengan wajah yang terlihat keruh. Rasanya ia berat memberikan restu dengan status Alex yang merupakan seorang duda. Angel itu orang yang keras kepala, aku khawatir dia akan memberontak jika kamu tidak mau merestui hubungan mereka. Ucap Arsen yang jelas merupakan tim Alex. Aku akan pertimbangkan. Jawab Rizal. Pada kesempatan itu Arsen berusaha memenuhi janjinya kepada Alex untuk membantunya menghadapi Rizal sampai mendapatkan restu karena walau bagaimanapun Alex sudah banyak berjasa dalam kehidupan Arsen. Di saat Arsen dan Rizal sedang berbicara, Angel terlihat mendatangi kamar Alex. Alex yang baru selesai mandi menyambut kedatangan Angel dengan pelukan dan ciuman yang panas. Sayang kamu wangi banget. Angel menciumi tubuhnya dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh Alex yang wangi. Hari ini kita jalan-jalan berdua yuk sebelum kita besok pulang. Ajak Alex. Kemana? Tanya Angel sambil merangkul leher Alex dengan manja. Ke pantai. Aku ingin membuat kamu meneong di atas pasir pantai. Bisik Alex. Dasar otak mesum. Angel mencubit perut Alex. Alex tertawa dan kemudian merangkul tubuh Angel dengan hangat dan Angel membalas dengan merangkul leher Alex dengan mesra. Kita pergi sekarang. Ucap Alex, namun ketika melihat keluar melalui celah gorden Alex dibuat kaget saat melihat di luar yang ternyata sedang hujan dan cukup deras. Jalan-jalan yang enggak jadi, di luar hujan. Ucap Alex sambil menatap ke arah luar. Ya sudah enggak apa-apa, kita pacarannya di sini saja. Jawab Angel santai. Alex masih berdiri menatap hujan melalui jendela kaca saat Angel mendekat dan kemudian memeluk pria itu dari belakang. 95. Sepulang dari Bali Alena kembali menjalani aktivitas biasa sebagai seorang mahasiswi dan juga seorang ibu. Jika tidak ada halangan tabun ini ia dan Angel akan sama-sama menyelesaikan kuliah mereka. Jika Angel banyak dibantu oleh Alex dalam mengerjakan tugas akhir, maka Alena mengandalkan Arsen. Sepulang ngantor dan sebelum tidur, Arsen selalu meluangkan waktu selama beberapa jam untuk membantu Alena karena ia tahu jika Alena sudah cukup disibukkan dengan mengurus Aiden sepulang kuliah. Arsen sibuk dengan laptop di pangkuannya sedangkan Alena sedang menggendong Aiden yang malam itu sedikit manja kepadanya setelah ditinggal pergi ke Bali selama beberapa hari. Tugas kamu hampir selesai, semoga tidak ada lagi yang harus direvisi. Ucap Arsen sambil melirik sekilas ke arah Alena yang berjalan hilir mudik di depannya sambil menggendong Aiden. Iya, terima kasih ya sayang karena sudah mau direpotkan bantu ngerjain tugas akhir aku. Jawab Alena. Arsen menjawab dengan sebuah gumaman. Arsen yang mulai mengantuk menghentikan pekerjaannya, aku ngantuk,
kerjaannya dilanjut besok saja. Ucapnya sambil mematikan laptop milik Alena. Iya, papa tidur duluan saja. Aku masih ngelonin Aiden dulu sampai tidur. Jawab Alena dan Arsen pun mengangguk. Arsen lebih dulu naik ke ranjangnya namun pria itu tidak langsung tidur melainkan memutar film dengan suara yang pelan karena takut membangunkan Aiden yang nyaris tertidur. Setelah Aiden tidur pulas barulah Alena memberikan Aiden kepada pengasuhnya dan ia pun kembali ke kamarnya. Di sana Arsen masih belum tidur dan sedang menonton film. Dari suara disahan yang terdengar samar akhirnya Alena tahu jika Arsen ternyata sedang menonton film dewasa. Sini, Mah. Papa punya film baru. Arsen melambaikan tangannya ke arah Alena mengajak untuk nonton bersama. Koleksi film dewasa milik Arsen memang lumayan banyak dan Arsen selalu mengajak Alena nonton berdua sebelum mereka pergi tidur. Alena membaringkan tubuhnya di samping Arsen dan ia ikut menonton sambil memeluk tubuh Arsen dan jemarinya mempermainkan bulu halus yang tumbuh di dada Arsen karena suaminya itu tidur dengan bertelanjang dada. Film yang mereka tonton malam itu ternyata sangat menegangkan, ada banyak adegan bercinta yang begitu panas membuat tubuh Alena panas dingin dibuatnya. Pemain wanita dalam film itu memiliki tubuh yang seksi dan payudara yang sangat besar karena memakai silikon, berbeda dengan payudara Alena yang alami dengan ukuran yang pas. Gila. Nenennya gede banget, kamu suka nggak kalau nenen aku segede gitu? Tanya Alena. Arsen terkekeh, aku lebih suka nenen kamu, pas kalau digenggam dan diremas. Lagian kalau nenen kamu sebesar itu juga enggak akan muat ke mulut aku. Jawab Arsen membuat Alena tertawa cekikikan. Arsen menatap Alena dengan tatapan yang penuh hasrat dan Alena sudah mengerti apa maunya si bule itu. Arsen pasti punya alasan saat mengajak Alena nonton. Alena memeluk leher Aren dan kemudian ia pun mengangguk. Meskipun sedang lelah Alena tidak pernah menolak keinginan suaminya agar si bule itu tidak melirik wanita lain lagi. Sejak pulang dari Bali Angel memilih tinggal di apartemen Alex. Mereka sudah seperti sepasang suami istri. 96, 97. Saja karena Rizal terlalu sibuk sehingga lalai mengawasi putrinya. Rosa juga yang tinggal di Semarang hanya bisa ke Jakarta setiap awal bulan saja. Besok kita pergi ke Bandung, aku ingin mengenalkan kamu kepada Mama. Ajak Alex. Angel mengangguk, Mama kamu galak enggak? Tanya Angel. Enggak, Mama orangnya baik kok. Jawab Alex. Meskipun Alex bilang jika mamanya baik, namun Angel tetap saja merasa gelisah membayangkan saat bertemu dengan ibunya Alex itu. Angel takut jika ibunya Alex tidak akan merestui hubungan mereka. Alex yang dapat membaca ketakutan di mata Angel meraih tubuh Angel ke dalam pelukannya. Kamu jangan takut ya, apapun yang terjadi kita akan hadapi bersama. Ucap Alex berusaha membuat Angel tenang. Angel mengangguk meskipun ketakutannya itu tidak sepenuhnya hilang. Kita akan 2 hari di sana, jadi kita akan pisah kamar dan itu artinya aku akan puasa selama 2 hari. Bagaimana kalau kita? Ucapan Alex terhenti saat Angel mencubit perut Alex. Aku sedang takut banget bertemu dengan ibu kamu kamunya malah mikir mesum. Ucapnya jengkel dan Alex hanya tertawa. Meskipun sempat merajuk namun Angel tidak menolak saat Alex menarik tangan Angel dan membawanya duduk di pangkuannya. Setelah kamu selesai kuliah aku pastikan kita akan menikah karena aku sudah tidak bisa jauh lagi dari kamu. Ucap Alex. Angel merangkul leher Alex, aku juga tidak mau pisah dari kamu, aku ingin sama kamu selamanya. Jawab Angel sambil mencium bibir Alex. 98. Aku ngerti. Aku juga sebetulnya berat ketika memutuskan untuk bercerai dengan Mas Alex karena aku sudah mulai mencintai dia. Tapi aku hanya bertepuk sebelah tangan. Mas Alex mencintai Angel dan bukan aku. Ucap Dinda lirih. Maafkan Alex ya. Dinda mengangguk,
Ini bukan salah dia karena Angel sudah lebih dulu hadir dalam hidup Mas Alex. Jawab Dinda namun matanya terlihat berkaca-kaca. Untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke Bandung besok Angel menyempatkan diri pergi untuk membeli buah tangan untuk calon mertuanya. Angel membeli satu buah tas dengan harga yang mahal. Angel berharap nantinya calon ibu mertuanya akan menyukai pemberian darinya itu. Kenapa harus beli tas mahal segala? Alex sempat mengomel setelah mengetahui harga tas yang dibeli Angel itu sangat mahal. Enggak apa-apa mahal juga, kan untuk calon mertua. Jawab Angel. 99. Mobil Alex meluncur ke arah Bandung. Angel duduk di sebelahnya dan wajahnya terlihat tegang. Alex melirik ke arah Angel, wajahnya jangan tegang begitu dong. Alex menjawil dagu Angel. Aku gugup mau bertemu dengan ibu kamu. Jawab Angel jujur. Tenang, Mama enggak akan gigit kamu. Alex berusaha mencairkan suasana yang begitu tegang. Angel akhirnya tersenyum dan kemudian memeluk lengan Alex dengan manja. Perjalanan mereka kali ini terbilang lancar dan tidak ada hambatan apapun. Jam 7 pagi Alex dan Angel sudah sampai di rumah. Udara Bandung yang dingin dan suasana sepi menyamnat kedatangan mereka. Pembantu di rumah Alex terlihat bingung, ibu masih tidur di kamarnya, Mas. Ucapnya. Ya sudah kalau begitu biar kita temui ibu saja di kamarnya. Alex menjawab dan kemudian menuntun Angel ke kamar ibunya. Namun setibanya di kamar ibunya, Alex dan Angel dibuat terkejut saat mendapati ibunya tidak tidur sendirian di kamarnya namun bersama Dinda. Mereka tidur sangat pulas sehingga tidak menyadari akan kedatangan Angel dan Alex. Melihat Dinda tidur dengan calon mertuanya membuat dada Angel terasa sesak. Angel membayangkan kerikil tajam yang harus ia dan Alex lalui ke depannya. Ibu kamu masih tidur, sebaiknya kita keluar saja dan jangan ganggu mereka. Angel menarik tangan Alex mengajak keluar dari ruangan itu. Alex menurut dan mereka pun keluar dari kamar ibunya Alex. Sebaiknya aku menginap di hotel saja, kamu temui ibu kamu sendirian dulu. Pinta Angel. Alex tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Angel. Setelah menurunkan barang sebagian barang bawaan Alex pun membawa Angel menginap di hotel terdekat dari rumahnya. Udara begitu dingin karena sejak semalam hujan mengguyur kota Bandung. Sepertinya aku belum siap untuk bertemu dengan ibu kamu. Bagaimana kalau kamu saja sendiri yang menemui ibu kamu? Tanya Angel dan Alex pun tidak keberatan. Aku akan menemui mama nanti sore saja. Alex berkata sambil merebahkan tubuhnya di ranjang dan kemudian ia menarik Angel hingga gadis itu terjatuh tepat di atas tubuh Alex. Di saat suasana hati Angel sedang buruk Alex masih saja mencari kesempatan. Sayang, aku sedang enggak mau. Angel menolak. Melihat calon ibu mertuanya tidur dengan mantan menantunya membuat suasana hati Angel benar-benar buruk. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir aku rujuk lagi dengan Dinda? Tanya Alex menatap tajam wajah Angel di atasnya. 100. Ibunya. Alex baru bangun ketika hari mulai sore. Alex yang bangun lebih dulu membersihkan tubuhnya dan bersiap untuk pulang ke rumah orang tuanya sementara Angel menolak untuk ikut dan memilih tinggal di hotel. Mama Alex sudah bangun, Dinda sudah pulang 1 jam yang lalu setelah semalam menginap di rumahnya karena orang tuanya sedang pergi ke luar kota. Bu, tadi ada Mas Alex datang ke sini sama pacarnya. Tadi mereka sempat menemui ibu di kamar. Tapi tidak lama kemudian mereka pergi lagi. Tapi barang Mas Alex ada di kamarnya. Pembantu di rumah itu melaporkan mengenai kedatangan Alex dan Angel. Sekarang mereka kemana? Saya tidak tahu, Bu. Ibu Alex terlihat bingung dan ia pun mengambil ponselnya lalu mencoba menghubungi Alex namun tidak diangkat. Sampai beberapa kali ditelepon tapi Alex tidak juga mengangkatnya. Kemana anak itu? Ibu Alex bergumam dengan wajah yang bingung.
Namun wajah bingung ibu Alex itu perlahan memudar saat terdengar suara mobil Alex masuk dan tidak lama kemudian putranya yang sangat ia rindukan itu turun dari mobil dengan wajah yang segar dan rambut yang basah. Kenapa sendirian? Pacar kamu kenapa tidak diajak ke sini lagi? 101. Alex datang sendirian ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Angel sendirian di hotel. Ia ingin berbicara empat mata dulu dengan ibunya sebelum mengajak Angel setelah melihat kedekatan hubungan ibunya dengan Dinda karena Alex khawatir jika ibunya akan menolak Angel setelah melihat kedekatannya dengan Dinda meskipun Alex sudah menceraikannya. Meskipun ibunya sempat menanyakan Angel namun itu tidak membuat Alex yakin jika ibunya akan merestui hubungannya dengan Angel. Siapa nama pacar kamu itu? Tanya ibunya saat mereka sudah duduk di ruang tengah. Namanya Angel. Jawab Alex. Apakah hubungan kalian sudah serius? Maksudnya apakah kalian akan menikah segera? Aku sudah serius dengan Angel dan aku berniat menikahinya tahun ini, makanya aku bawa dia ke sini agar Angel bisa berkenalan dengan mama. Jawab Alex. Mau berkenalan bagaimana kalau anaknya malah ngumpet? Angel tidak ngumpet, tadi dia sempat ke sini tapi mamanya sedang tidur dan ada Dinda di sini. Angel berusaha menjaga perasaan Dinda makanya kami langsung pergi lagi. Alex membela Angel karena ibunya terkesan menyudutkan Angel. Dinda sudah pulang, kalau begitu kamu bisa mengajak pacar kamu untuk menemui mama. Ucap mama Alex namun dengan wajah yang datar membuat Alex merasa ragu untuk mengajak Angel untuk menemui orang tuanya. Baiklah, aku akan mengajak Angel ke sini sekalian kita makan malam bersama. Jawab Alex akhirnya dan ibunya pun setuju. Setelah berbicara cukup lama Alex pun pergi ke kamarnya. Dari sana Alex mengambil ponsel dan menelpon Angel yang sedang tiduran di kamar hotelnya. Sayang, aku sudah bicara dengan mama dan mama ingin bertemu dengan kamu. Bagaimana kalau nanti malam kamu ke sini? Aku akan jemput ke hotel. Ucap Alex. Iya. Jawab Angel. Ada perasaan senang sekaligus gugup saat memikirkan jika sebentar lagi ia akan bertemu dengan calon mertuanya. Dalam keadaan gelisah Angel pun menghubungi Alena. Alena adalah satu-satunya teman yang ia harapkan bisa meredam kegelisahan yang sedang ia rasakan. Duh, yang mau ketemu calon mertua. Alena sempat menggoda saat Angel menceritakan rencananya. Lu jangan ledekin, gue sekarang lagi gugup karena ibunya Om Alex itu sangat dekat dengan mantan istrinya Om Alex walaupun mereka sudah bercerai. Aku merasa jika ibunya Om Alex itu belum tentu benar-benar menyukai aku. Angel menceritakan ketakutannya kepada Alena. Dengan ibunya Om Alex bersedia bertemu dengan kamu itu adalah awal yang bagus. Jawab Alena. Terus gue harus gimana? Tanya Angel. Jadi diri lu sendiri saja dan jangan lupa bawa hadiah yang bagus biar calon mertua cepat luluh. Saran Alena sambil terkikik. Gue udah beli tas, semoga saja ibunya Om Alex suka. Jawab Angel. Oh iya. Nanti kalau lu nginep di rumahnya lu harus bantuin di dapur. Saran Alena lagi. Tapi gue enggak bisa masak. Salut Angel. 102. Ya lu bantu apa saja sebisa lu. Misalnya cuci piring atau ngepel. Jawab Alena sambil terkikik. Al. Gue serius nanya lu. Jangan bercanda dong. Angel nyaris menangis. Sorry. Ya udah pokoknya jadi diri sendiri lu saja. Enggak usah bantu di dapur dan ngerjain pekerjaan rumah juga enggak apa-apa karena di sana kan pastinya udah ada pembokat. Jawab Alena. Oke. Gue sedikit lega sekarang. Tapi ngomong-ngomong lu lagi ngapain sekarang? Tanya Angel. Gue abis nyusuin Aiden dan sekarang lanjut nyusuin papanya. Oh.
Alena menjawab disertai jeritan kecil karena Arsen menggigit puncak payudaranya sebagai aksi protes atas ucapan Alena barusan. Sialan lu. Angel mengumpat dan langsung mengakhiri sambungan telepon secara sepihak. Di tempatnya Alena mendapat omelan dari Arsen yang sedang merasa malu karena Alena sudah membocorkan kelakuannya yang kekanakan kepada Angel. Lain kali kalau ngomong itu harus dijaga. Mah. Nasihat Arsen. Iya. Maaf. Jawab Alena. Setelah selesai berbicara dengan Alena, Angel pun pergi mandi dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan calon ibu mertuanya. Angel sedikit terganggu dengan adanya beberapa bekas cupang di lehernya. Jika ibunya Alex melihatnya sudah pasti akan sangat memalukan dan bahkan pastinya akan mengurangi penilaian atas dirinya yang dianggap sebagai perempuan murahan. Akhirnya Angel pun menutupi beberapa cupang di lehernya itu dengan pondasyon dan bercak merah kebiruan itu pun bisa tertutupi dan nyaris tidak terlihat. Setelah Angel selesai berdandan tidak lama kemudian Alex pun datang menjemput. Saat itu juga mereka check out dari hotel karena Alex mengajak Angel menginap di rumahnya. Meskipun tidak terlalu tahu isi hati ibunya tetapi Alex sempat melihat ibunya menyuruh pembantu di rumahnya menyiapkan kamar tamu untuk Angel yang berada di sebelah kamar Alex. Sedangkan kamarnya berada sedikit jauh dari kamar Alex. Aku gugup mau ketemu ibu kamu. Ucap Angel sambil meremas jemari Alex. Alex tersenyum kecil, aku juga merasakan apa yang kamu rasakan saat akan bertemu dengan Mama Rosa dan semakin takut lagi saat akan bertemu Papa Rizal. Jawab Alex. Angel berusaha mengendalikan kegugupannya saat mobil Alex sudah sampai ke rumahnya. Enggak usah tegang begitu. Alex menuntun Angel turun dari mobil dan kemudian membawa masuk ke bangunan utama yang tadi pagi sudah Angel datangi. Hari sudah mulai gelap saat itu dan Angel tidak lupa membawa buah tangan yang sudah ia siapkan dan masih tersimpan di mobil Alex. Kedatangan mereka disambut cukup hangat oleh ibunya Alex. Namun entah mengapa Angel merasa jika sikap baik ibunya Alex itu tidaklah tulus. Namun Angel berusaha bersikap baik dan mengikuti saran Alena untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Saat bertemu dengan Angel, ibunya Alex terus menatapnya dengan tatapan tak terbaca dan itu membuat Angel menjadi salah tingkah. Ini ada oleh-oleh buat tante, semoga tante menyukainya. Ucap Angel sambil memberikan tas yang tersimpan dalam paper bag hitam. Kenapa harus repot-repot bawa oleh-oleh? Tanyanya basa-basi. Ini adalah hari istimewa aku karena aku bisa bertemu dan berkenalan dengan tante dan di hari istimewa ini aku ingin memberikan sesuatu untuk tante. Jawab Angel sambil tersenyum manis. Tas itu diterima dengan baik oleh ibunya Alex dan wanita itu menggiring Alex dan Angel ke ruang makan. Di sana sudah terhidang aneka masakan yang sangat menggugah selera. Angel berusaha makan dengan lahap demi menghargai tuan rumah meskipun Angel merasa jika ibunya Alex itu tidak tulus menerimanya. Wanita itu 103. Sepertinya masih menyimpan rasa kecewa atas perceraian Alex dengan Dinda, padahal keluarga Alex terutama mendiang ayahnya sangat mengharapkan jika Dinda lah yang menikah dengan Alex dan menjadi menantu di rumah itu. Alex memang sempat mewujudkan mimpi mendiang ayahnya namun sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan selama beberapa bulan dan berakhir setelah skandalnya dengan Angel terbongkar. Meskipun Alex sudah lebih dulu menjalin hubungan dengan Angel namun di mata ibunya Alex Angel tetaplah seorang pelakor dan penghancur rumah tangga Alex dan Dinda. 104. Setelah makan malam selesai, ibunya Alex pamit ke kamarnya dengan alasan sudah sangat mengantuk. Angel cukup sadar diri jika ibunya Alex itu malas mengajaknya mengobrol. Enggak usah sedih, sikap mama seperti itu karena mama belum mengenal kamu. Kalau mama sudah mengenal kamu dengan baik aku yakin jika sikap mama pasti akan berubah. Alex berusaha membesarkan hati Angel. Angel mengangguk dan berusaha tersenyum meskipun sedikit dipaksakan.
Untuk meredakan kegundahan hatinya, akhirnya Angel pun memilih masuk ke kamar tamu yang sudah disiapkan untuknya. Di kamarnya Angel mengadu kepada Alena mengenai sikap calon mertuanya itu. Angel tidak berani mengadu kepada Rosa ataupun Kania karena Angel khawatir jika itu akan membuat kedua orang tuanya tidak mau merestui hubungannya dengan Alex. Itu sama saja membuat masalah menjadi semakin rumit. Angel cukup lama berbicara dengan Alena di telepon. Alena dengan sabar memberikan masukan yang positif untuk Angel yang sedang galau. Setelah mendapatkan nasihat dari Alena, akhirnya Angel pun bisa tidur dengan pulas. Namun pada saat tengah malam Angel terpaksa terbangun karena ia merasakan ada yang menyusup ke dalam selimutnya. Begitu membuka matanya Angel nyaris berteriak kaget saat mendapati Alex di dalam selimutnya. "Sayang, lagi ngapain?" tanya Angel setelah menyingkirkan selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Alex tertawa pelan, "Aku tadi udah ketuk pintu tapi kamu enggak denger. Makanya aku langsung masuk saja ke sini," jawab Alex. "Kamu ini nekat banget, bagaimana kalau ibu kamu lihat?" Angel mengomel namun Alex sudah kebal rupanya. "Biar saja lihat sekalian, biar kita dinikahkan sekalian," jawabnya sambil terkekeh dan tangannya mulai menggerayagi tubuh Angel. Angel tertawa cekikikan dan tidak lagi menolak saat Alex terus melancarkan aksinya menjamah setiap inci tubuhnya. Suasana di kamar itu terasa panas di tengah udara Bandung yang lebih dingin dari Jakarta. Suara desahan dan erangan terdengar jelas dari dua tubuh yang sedang bergumul di dalam selimut. Tubuh Angel yang seksi sudah membuat Alex kecanduan dan hampir setiap hari mereka melakukan hubungan intim layaknya suami dan istri. Tanpa mereka sadari ibunya melintas di sepan kamar dan sempat mendengar suara-suara tidak senonoh dari kamar tamu. Jantung wanita itu berdegup dengan kencang dan tubuhnya menggigil. Ia tidak menyangka jika hubungan mereka sudah sejauh itu hingga berani berbuat mesum di rumah itu di saat semua sedang tidur. Air mata wanita itu berderai saat masuk ke dalam kamar dan di kamar tangis wanita itu pun pecah tidak tertahan. "Pah, maafin mama karena tidak bisa mendidik putra kita dengan baik. Aku tahu kalau kamu pasti merasa kecewa karena Alex sudah melepaskan amanat yang kamu berikan." Meskipun tidak terlalu menyukai Angel dan masih berharap jika Angel dan Dinda bisa rujuk, namun ketika melihat kenyataan di depan matanya dengan terpaksa ia pun harus benar-benar melepaskan mimpinya untuk bermenantukan Dinda. Dengan sangat terpaksa dan berat hati ia harus mengambil keputusan untuk segera menikahkan Alex dengan Agel. Hubungan Angel dan Alex yang sudah sangat jauh tanpa sadar sudah menorehkan luka di hati orang tuanya. "Sayang, aku kayak dengar ada suara orang jalan." Angel menahan dada telanjang Alex yang sedang menindihnya. "Enggak mungkin, semua sudah tidur." Alex tidak percaya pada pendengaran Angel. "Mungkin hanya perasaan aku saja ya." Angel pun mulai ragu pada pendengarannya sendiri dan kemudian 105. Keesokannya saat berkumpul untuk sarapan pagi, X melihat mata ibunya yang sembab dan bengkak. "Mama kenapa? Seperti yang habis menangis?" tanya Alex dan ibunya menggeleng dengan wajah yang sendu. Angel menatap bingung ke arah calon ibu mertuanya namun ia tidak berani bertanya apapun. "Semalaman mama memikirkan tentang hubungan kalian. Setelah melalui banyak pertimbangan akhirnya mama putuskan untuk segera menikahkan kalian," ucapnya dengan suara yang lirih. Angel melongo. Kalimat itu begitu Angel dan Alex harapkan. Namun entah mengapa kali ini mereka malah terlihat sedih karena ibu Alex mengatakannya dengan raut wajah yang muram dan tidak terlihat bahagia dengan keputusan yang sudah dibuatnya. "Aku memang sudah berniat untuk menikahi Angel dalam waktu dekat ini. Oleh karena itulah aku sengaja membawa Angel ke sini," sahut Alex dan ibunya mengangguk. "Kalau begitu segera buat pertemuan mama dengan keluarga Angel." "Iya, Mah," jawab Alex. Minggu siang Alex dan Angel pulang ke Jakarta.
Sepanjang perjalanan pulang Angel terlihat termenung dan wajahnya tidak terlihat bahagia meskipun sudah mendapat restu dari orang tua Alex walaupun terlihat setengah hati. Jangan pikirkan Mama, dia bersikap begitu karena belum mengenal kamu. Aku yakin jika sudah mengenal dan memahami kamu sikap Mama akan berubah. Yang penting kita sudah mendapatkan restu seluruh keluarga dan aku akan menikahi kamu secepatnya. Alex seolah tahu apa yang sedang Angel pikirkan dan ia berusaha menghiburnya. Angel yang malas menjawab hanya mengangguk. Alex meraih tangan Angel dan menggenggamnya dan Angel pun memejamkan matanya memilih untuk tidur daripada memikirkan sesuatu yang membuatnya sedih. Alex yang mengetahui jika suasana hati Angel sedang tidak baik akhirnya memilih tidak mengganggu dan fokus menyetir. Alex membiarkan Angel tidur selama dalam perjalanan dan baru membangunkannya setelah sampai di apartemen miliknya. Sore itu juga Alex merencanakan membuat pertemuan keluarga yang akan dilakukan di Jakarta meskipun keluarga Alex dan keluarga Angel tidak ada yang menetap di Jakarta. Pertemuan itu akan dilakukan minggu depan dan baik Rosa maupun Rizal sudah setuju untuk berkumpul dan bertemu di Jakarta. 106. Satu minggu kemudian, seluruh keluarga dari pihak Alex dan Angel sudah ada di Jakarta. Pertemuan keluarga itu rencananya akan diadakan di rumah Rosa. Rumah Rosa adalah tempat yang paling cocok daripada di apartemen tempat tinggal Rizal dan Alex yang terlalu kecil untuk menampung seluruh keluarga Alex dan Angel. Kania dan Rizal sudah datang dari Bali begitu juga dengan ibu Alex yang sudah Alex jemput dari Bandung. Acara pertemuan keluarga itu akan diadakan nanti malam, tetapi sejak siang Angel dan Kania sudah berada di rumah Rosa untuk membantu mempersiapkan semuanya. Ketika pertama kali datang bersama Angel, Kania sempat kaget dan nyaris tidak mengenali Rosa dengan penampilan barunya yang menggunakan hijab. Pakaian Rosa juga sangat sopan dan tertutup padahal sejak dulu gaya pakaian Rosa selalu terbuka. Sejak menikah dengan Dani ternyata membawa perubahan yang sangat besar pada diri Rosa. Kania dan Rosa sibuk menyiapkan hidangan, sementara Angel pergi ke toko kue Alena untuk mengambil pesanan. Kamu kan sedang hamil, sebaiknya istirahat saja, jangan terlalu lelah. Rosa memberikan perhatiannya kepada kehamilan Kania. Tidak lelah, aku malah senang bisa bantu mempersiapkan acara Angel ini. Jawab Kania. Rosa pun akhirnya tidak melarang lagi. Angel pasti senang akan punya adik di usianya yang sudah dewasa. Ucap Rosa saat mereka sedang mengelap sendok makan. Iya, dia senang sekali. Akan punya adik dari beda ibu saja dia sangat senang apalagi jika dia punya adik dari kamu, jawab Kania. Rosa tersenyum, saya juga ingin membuat Angel senang. Tetapi kalau urusan kasih Angel adik saya serahkan sama kamu saja. Tutur Rosa. Kenapa? Kamu tidak punya niat untuk hamil lagi? Tebak Kania. Bukan tidak ada niat tetapi tidak mungkin saja karena Mas Dani itu sudah divonis tidak akan memiliki keturunan oleh dokter. Oleh karena itulah dia bercerai dengan istrinya jauh sebelum kami menikah. Jawaban Rosa itu terdengar tenang tetapi sangat mengejutkan bagi Kania. Aku sangat minta maaf. Ucap Kania lirih. Tidak usah meminta maaf, sebelum memutuskan untuk menikah dengan Mas Danisku sudah tahu kenyataan itu dan aku juga enggak masalah. Sahut Rosa dengan santainya. Kania tertegun melihat sikap Rosa yang begitu tenang dan begitu ikhlas menerima kenyataan. Tidak lama kemudian Angel datang dan dia datang bersama Alena. Alena sengaja menunggu di toko kuenya pada saat Angel akan mengambil pesanan karena ia juga ingin membantu membuat persiapan untuk hari spesial Angel dan Alex itu. Suasana menjadi ramai dengan kedatangan Angel dan Alena. Saat Alena melihat penampilan baru Rosa itu ia sempat terkagum-kagum karena Rosa terlihat berbeda dengan pakaian muslimahnya. 107. Alena sengaja datang dan membantu pada siang hari karena acara malamnya ia dan Arsen Tits bisa datang karena Alena dan Arsen akan berangkat ke Surabaya pada sore harinya.
Sementara itu di apartemen Alex, ibunya sedang menyiapkan hantaran untuk dibawa nanti malam dengan dibantu oleh adiknya yang kebetulan tinggal di Jakarta. Pada saat sedang berdua tiba-tiba Alex mengajak ibunya bicara. Terima kasih Mama sudah mendukung aku meskipun aku tahu kalau Mama sebetulnya tidak terlalu suka sama Angel. Ucap Alex. Mama akan berusaha menerima Angel demi membuat putra Mama ini senang. Selepas maghrib Alex pun membawa ibu dan om juga tantenya ke rumah Rosa. Saat sampai di sana mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Angel beserta pasangan masing-masing. Sementara itu Arsen dan Alena Suits tiba di rumah orang tua Arsen di Surabaya. Meskipun tidak dapat hadir di acara lamaran Angel namun Arsen sudah menghubungi Angel tadi siang. Acara berlangsung hangat, Alex bisa bernapas lega karena ibunya pandai menjaga sikapnya terhadap Angel. Pada acara pertemuan keluarga itu akhirnya diputuskan jika Angel dan Alex akan menikah 3 bulan lagi. Waktu yang begitu singkat membuat Angel dan Alex memutuskan juga pernikahan mereka akan diadakan secara sederhana. Rasa lega terpancar di wajah Alex dan Angel juga seluruh keluarganya terutama ibu Alex yang sempat mendengar saat Alex dan Angel berbuat mesum di rumahnya di Bandung. Karena Alex dan Angel akan menikah sebentar lagi, Rosa meminta izin kepada suaminya untuk tinggal di Jakarta sampai pernikahan Angel dan Alex selesai. Sebagai seorang ibu Rosa ingin mengurus semuanya dengan tangannya sendiri karena itu adalah kesempatan satu-satunya karena dengan Dani tidak akan memiliki anak. Untungnya Dani mengizinkan dan Dani pulang sendirian ke Semarang keesokan hatinya. Rizal dan Kania juga pulang ke Bali karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Rosa. Menjelang hari pernikahan yang tidak lama lagi Angel memutuskan tinggal di rumah Rosa karena banyak yang harus diurus oleh ia dan ibunya. Sayang aku kangen. Ucap Alex di telepon setelah 3 hari Angel tidak tinggal di apartemennya. Aku juga kangen. Balas Angel. Bagaimana kalau sepulang dari fitting baju pengantin kita mampir sebentar ke apartemen? Mau ngapain? Tanya Angel pura-pura tidak mengerti. Mau ganti oli sebentar, mobil juga kalau telat ganti oli akan bermasalah. Jawab Alex. Dasar om cabul. Ledek Angel dan Alex pun hanya tertawa. Mau ya sayang, aku kangen dijepit sama kedua paha kamu. Rayu Alex. Sayang, cabul banget sih. Seru Angel sambil tertawa. Setelah selesai fitting baju hari itu Angel tidak bisa menolak saat Alex membawanya ke apartemen. Begitu pintu terbuka Alex langsung menggendong Angel dan membawanya ke ranjangnya. Dengan sedikit tergesa-gesa Alex melucuti pakaian Angel karena ia tidak memiliki waktu banyak. Sejak tinggal dengan Rosa lagi Angel tidak bisa pergi terlalu lama karena Rosa selalu mengawasinya. Setelah menikah dengan Papa Dani Mama jadi cerewet. Ucap Angel sambil berbaring dalam keadaan telanjang dan menunggu Alex melepaskan semua pakaiannya. Mama kamu sudah benar, yang salah adalah kita yang bandel. Jawab Alex sambil menurunkan celana. 108. Untung Mama tiba-tiba menelpon tepat di saat ingatanku hampir sirna. Hari ini aku janji bertemu dengan orang WO yang akan mengurus pernikahan kita. Jantung Angel berdegup dengan kencang saking paniknya. Angel buru-buru mengenakan pakaian setelah mandi, tangannya gemetar saat mengeringkan rambut, berusaha menutup rapat jejak keramasnya. Entah bagaimana jadinya jika Rosa melihat rambutnya yang basah. Bayangkan saja, betapa ngerinya jika Mama tahu rambutku masih basah, Mama pasti dapat menebak jika abis nganu. Ucap Angel. Sementara itu, Alex tak kalah tergesa. Dia mengenakan bajunya dengan cepat, menyadari betapa pentingnya kehadirannya di pertemuan dengan pihak WO itu. Kamu harus ikut juga, jangan biarkan aku dan Mama saja yang menghadapi orang WO itu, Angel memohon. Alex mengangguk pelan, iya, aku ikut.
Kini giliran Angel mengeringkan rambut Alex. Dia duduk pasrah di kursi, tangan sibuk mengancingkan ke meja. Kamu sih, padahal kamu yang minta ganti oli. Angel menyalahkan Alex dengan nada setengah kesal, setengah bercanda. Alex cuma tersenyum, sedikit lega karena proses pengeringan rambutnya lebih cepat dari rambut Angel yang panjang sebahu. Meskipun dalam hati ia tahu Angel memang suka menyalahkan dirinya kalau ada yang kurang beres. Begitu selesai, mereka langsung bergegas pulang. Di rumah, Rosa sudah menunggu, tampak anggun dalam balutan gamis merah muda serasi dengan kerudungnya. Wajahnya bersinar, seolah ingin menularkan semangat kepada mereka. Kita pergi sekarang, mereka sudah menunggu kita di kafe, ajak Rosa dengan suara tegas namun lembut. Angel dan Rosa masuk ke dalam mobil Alex. Mesin mulai menyala, melaju perlahan meninggalkan rumah, membawa ketiga jiwa yang tengah berdetak cepat oleh rasa gugup sekaligus harap. Hanya mereka bertiga hari itu, karena Dani sudah lebih dulu pulang ke Semarang, meninggalkan Rosa yang harus bertahan di Jakarta sampai rangkaian pesta pernikahan Angel dan Alex selesai. Sore itu, jalanan di Jakarta tidak terlalu macet sehingga mobil Alex dengan cepat sampai di kafe milik Rosa di mana beberapa orang dari WO sudah menunggu di sana. Semalam, Rosa dan Angel duduk terpaku di depan layar video call dengan Kania, membahas persiapan pernikahan Angel dan Alex yang kian mendekat. Jarak memisahkan Kania dan Rizal yang tinggal di Bali, membuat keputusan berat harus diambil yaitu semua urusan kini jatuh ke tangan Rosa. Rizal dan Kania hanya bisa pulang ke Jakarta 2 minggu sekali sehingga mereka angkat tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Rosa dan untungnya Rosa dan Angel pun cukup mengerti dengan keadaan Kania dan Rizal yang sangat sibuk di Bali. Pertemuan dengan pihak WO berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan, seperti adu pikiran yang melelahkan. Berbagai detail berhamburan, ide dan keinginan calon pengantin saling silang, sementara pihak WO berusaha keras menangkap setiap gambaran tentang pernikahan impian Angel dan Alex, berjanji akan mengubahnya menjadi nyata. Rosa, meski hanya diam dan sesekali menyisipkan komentar singkat, tahu betapa besar tanggung jawab yang ia pikul sore itu. Langit mulai menghitam, pertanda malam semakin larut saat pertemuan itu akhirnya selesai. Setelah WO pamit, Angel, Alex, dan Rosa tetap memilih duduk di kafe. Di sana Alex terlihat santai menikmati secangkir kopi sambil merokok. Bagaimana dengan gaun pengantinnya? Sudah selesai, kan? Tanya Rosa dengan suara lembut yang menyimpan harapan. Angel mengangguk, matanya memancarkan campuran lega dan gugup. Sudah selesai. Jawabnya. Syukurlah. Jawab Rosa yang juga ikut merasa lega. 109. Di butik itu, Angel dan Alex berdiri memesan 2 setelan pengantin. Satu untuk akad, satu lagi untuk resepsi yang akan menjadi saksi janji suci mereka. Ternyata persiapannya segila ini, ya. Pantas Pak Arsen sampai menyuruh aku cuti, ucap Alex sambil menikmati kopinya. Beruntung Arsen sangat perhatian kepadanya karena Alex adalah asisten kesayangan Arsen. Semua yang menikah pasti seperti ini, bahkan ada yang sering berantem gara-gara tidak sepaham, untung kalian tidak begitu. Jawab Rosa. Angel menggenggam tangan Rosa dengan erat, nada suaranya melembut, untung mama di sini, yang urus semuanya. Mama Kania kan gak mungkin aku repotin, jauh, apalagi lagi hamil. Ucapnya sambil memeluk Rosa. Pelukan Angel pada Rosa terasa begitu hangat, berbalut makna yang dalam. Dulu, Rosa adalah sosok ibu yang sulit dijadikan panutan, kekacauan dan gaya hidupnya seolah memisahkan mereka dalam jarak dan hati. Tapi malam ini Angel merasakan sesuatu yang berubah. Kebanggaan mengalir tanpa sadar. Ia bangga memiliki Rosa, ibu yang kini menjadi pelindung sekaligus teman sejatinya yang ada di saat ia sedang sangat membutuhkan. Malam itu, saat kafe hampir tutup, mereka bertiga meninggalkan tempat itu dengan langkah perlahan.
Alex tanpa banyak kata kembali mengantar Rosa dan Angel pulang, lalu melangkah ke apartemennya sendiri. 2 hari menjelang hari pernikahan, Alex hampir tak bisa percaya saat mendengar kabar buruk itu. Ibu jatuh di kamar mandi dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, suara Dinda terdengar berat di ujung telepon. Alex terdiam sesaat, kemudian buru-buru membalas, "Gimana keadaan ibu? Apakah serius?" Tanyanya, "Kita belum tahu pasti, tapi sebaiknya kamu langsung ke Bandung." "Jangan tunda lagi," jawab Dinda. Tanpa menunggu lama, Alex mengemasi barang dan bergegas ke Bandung. Hatinya penuh kekhawatiran, sementara detik-detik pernikahan semakin mendekat. "Ini bukan saat yang tepat. Tapi aku harus memastikan ibu baik-baik saja," bisik Alex dalam hati. Sebelum pergi Alex juga sempat memberi kabar kepada Angel tentang insiden yang menimpa ibunya. "Sekarang aku pulang ke Bandung, semoga kondisi mama tidak parah." Pamit Alex. "Iya, titip salam untuk mama kamu, semoga keadaannya cepat sembuh. Maaf untuk sekarang aku belum bisa ke Bandung untuk melihat keadaan mama kamu," jawab Angel. "Tidak apa-apa, minta doanya saja." Sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung pikiran Alex kacau balau tidak karuan karena terus memikirkan keadaan ibunya. Di saat seperti ini Alex kembali teringat pada kejadian beberapa bulan yang lalu di mana ia harus kehilangan ayahnya. Alex tidak mau kejadian buruk kembali menimpa ibunya di saat hari pernikahannya dengan Angel sudah sampai. Karena menyetir dengan ngebut akhirnya Alex bisa sampai ke Bandung dengan cepat. Setelah sampai di Bandung Alex langsung pergi menuju ke rumah sakit karena ibunya langsung dibawa ke sana setelah insiden yang menimpanya. Wajah Alex benar-benar khawatir saat melihat kondisi ibunya saat ini.